Oke, nama saya Aaron Edgar Vincentius dengan NIM 2411001. Sini saya akan menjelaskan project saya untuk tugas akhir mobile web computing. Jadi secara singkat, project yang saya buat ini ada resep makanan yang dimana user ketika mencari sebuah resep dengan kata kunci chicken atau ayam atau nasi, itu akan muncul beberapa resep yang sesuai dengan bahan baku yang ingin dimasak oleh pengguna atau user itu sendiri. Jadi di program saya itu ada dua file, ada folder, bukan dua file, ada back end dan juga front end, dan juga modul untuk menjalankan website. Jadi pertama-tama kita masuk ke dalam index HTML terlebih dahulu. Ini adalah struktur utama dari website saya. Pertama-tama itu ada navigasi bar, kedua ada tab cari makanan, ketiga ada tab favorit dan juga detail resep. Nah, itu untuk search bar atau hasil dalam bentuk kartu dan model detail. Lalu selanjutnya ada untuk tampilan styling atau mungkin kalau dalam bahasa gaulnya itu seperti fashion lah, fashionnya dari website itu sendiri. Nah, tampilan grid, tampilan kartu, dan tampilan model. Model itu maksudnya tampilan detail resep. Nah, di sini meal model ini itu berada di bagian style CSS. Lalu lanjut ke bagian interaksi dan data. Interaksi dan data itu otaknya frontend itu di script.js. Jadi tampil semua logika untuk pemanggilan API dan rendering itu berada di script.js seperti cari makanan, lalu tampilan untuk navigasi tab, render setiap kartu resep yang dimunculkan, lalu detail resep model, dan juga favorit. Ini khusus untuk tab favorit saja. Nah, lanjut ke bagian backend. Jadi backend itu ada root API yang dipanggil, front end dan proxy ke dalam sumber data yang ada di server. API sendiri yang saya gunakan itu adalah www.timelab API JSON v11. Jadi ini khusus untuk mengambil database resep makanan yang ada di tim lab tim ALDB. Ya, itu namanya. Oke, lanjut untuk demo alurnya. Jadi user itu akan mengetikkan sebuah kata kunci. Dari kata kunci di search bar seperti ini, rice, dan dia akan muncul. Nah, muncul seperti ini. Lalu di script.js itu dia akan menampilkan fetch data database. Nah, untuk bagian pencarian. Nah, untuk bagian pencarian itu dia akan ngambil ini API search component query. Lalu backend itu untuk servernya dia akan menerima request dari rute API search. Nah, ini cari makanan berdasarkan nama. Dia akan menunggu dulu respons dari script. Lalu jika dia berhasil, dia akan memberikan berdasarkan nama. Tapi jika dia tidak bisa atau tidak menemukan sesuai nama, dia akan mengambil data dari mail.db. Nah, lanjut front end itu akan menerima JSON lalu renders meals untuk membangun tampilan setiap resepnya seperti ini. Nah, ketika diklik itu front end akan mengambil tampilan data, tampilan API base, dan itu backend akan meneruskan ke bagian query database. Nah, lanjut bagian favorit. Nah, di bagian sini ada bagian yang ada bagian tersendiri di bagian backend dan juga front end. Ya, seperti ini. Jadi untuk favoran bisa menemukan satu resep favorit, lalu berapa banyak lalu resepnya apa saja tampilannya. Jadi misal kalau saya hapus tidak akan muncul lagi. Jadi harus manual lagi, sedikit menunggu dan nanti akan muncul di favorit lagi seperti ini. Nah, kenapa API sendiri itu perlu dipisah karena nanti supaya user sendiri itu tidak menemukan
dan menemukan API key-nya, API key-nya yang sangat presidensial atau sangat dirahasiakan, dan juga data user akan jauh lebih aman. Nah, lanjut kesimpulannya di sini itu front end itu menampilkan UI dan hanya berbicara ke back end. Nah, melalui script.js. Jadi tampilan itu untuk index dan juga style CSS. Lalu script itu akan mengambil jika ada input dari user, misal dari bagian rise di sini, di bagian dari sini dia akan manggil ke server apa yang dimasukkan dari user akan masuk ke sini. Lalu backend itu akan bertugas mengambil data dari layanan eksternal seperti data MailDB dan Spunak Tular, sehingga kunci dan detail sensitif tetap aman di server di bagian backendnya. Oke, mungkin tambahan penjelasan sedikit bagian favorit. Jadi favorit itu kan ada tampilan webnya sendiri. Jadi di bagian sini mengapa dipisah? Bagian dipisah. Lalu ada tambah favorit, di sini ada tombolnya. Jika di sini bagian front end-nya itu ada di bagian sini, favorit dan juga tambahkan by favorit. Itu ditampilkan pertama-tama hapus favorit dulu baru tambahkan ke favorit. Mungkin tambah favorit itu sebagai default utama sebelum jika save itu belum ditambahkan ke dalam favorit. Nah, jika tidak ada data resep yang sama itu, maka akan muncul error data resep tidak valid. Nah, seperti ini. Jika sudah ketemu, dia bakal memunculkan berapa banyak tampilan resep favorit yang sudah dipilih oleh user. Dia akan backend akan ngirim ke front end lagi untuk ditampilkan di bagian sini favorites. Jadi misal kalau dia udah menambahkan resep favorit, jadi ada tulisan favorite length resep favorit, lalu dia ngambil API key apa tuh memanggil logika lebih dalamnya lagi bagian sini favorite results ke dalam server JS bagian sini. Nah, di bagian sini. Nah, jika dia menghapus, ya dia akan menghapus sesuai filter dan program tidak akan muncul seperti tadi. Nah, jika tidak ada, ya tidak ada resep favorit. Sekian dari saya penjelasan materi ini. Semoga program saya bisa berjalan dengan baik untuk proyek ke depannya. Terima kasih, sekian dan selamat malam.